Kita masih dalam serial Spiritual Formation Pathway, artinya jalur pembentukan hidup rohani kita. Dan kita masuk pada bagian yang terakhir, bagian kelima, yaitu waktu adalah legacy. Artinya waktu itu adalah warisan. Warisan untuk apa? Coba kita lihat sebentar. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya, Lazarus adalah seorang miskin di dunia ini. Dia terus berharap akan Tuhan, mengharapkan Tuhan, ya. Kemudian orang kaya, kita tidak tahu namanya, tetapi paling tidak dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain. Spiritualitas kesehariannya tidak benar. Karena apa? Dia tidak karena biasanya budaya orang Yahudi itu mereka harus memperhatikan orang-orang di sekitarnya, membagi dan sebagainya. Tetapi orang kaya ini tidak peduli. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mati, dia masuk ke dalam neraka, tapi dia bisa melihat ada si Lazarus, orang miskin yang dia lihat di dunia ini, yang berada di pangkuan Bapak Abraham, artinya berada di sampingnya Bapak Abraham, hidup dalam Firdaus yang luar biasa indah. Dan orang ini juga akhirnya menyatakan bahwa kalau bisa kirim orang untuk memberitahukan saudara-saudaranya dan sebagainya, ya sudah, kepeduliannya dia baru timbul di situ. Tapi kepeduliannya itu tidak bisa berarti apa-apa. Setelah selesai kesempatannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan bahwa pencapaian di dalam kekekalan itu adalah engkau dapat upah surgawi dengan macam-macam mahkota, atau engkau masuk ke dalam neraka. Apa yang dialami dengan orang yang suka berfoya-foya, tidak menggunakan hidupnya dengan baik, ada kekayaan yang dicapai dari waktu yang ada, dia pergunakan untuk berfoya-foya dan tidak memperdulikan sekitarnya. Itu juga bahaya, ya, karena kita bicara kedewasaan rohani itu menapaki melalui spiritualitas keseharian. Kita boleh saja satu minggu, hari Minggu kita di gereja memuji menyembah Tuhan luar biasa. Tetapi 6 hari lainnya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menapakinya juga dengan membangun spiritualitas keseharian kita untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain, berbagi dengan orang lain. Apa yang kau lakukan dengan berbagi itu merupakan bagian achievement, pencapaian yang akan engkau berikan ketika engkau nanti sudah mati dan ada di surga, ya. Nah, saya mau katakan seperti ini. Ketika kita sudah melihat bagaimana sampai dengan titik yang terakhir, kemudian dia capai lagi, nah itu bagian keempat, ya. Dimana 4 ini adalah ketika kita mencapai satu titik, itu dia lari ke achievement kita sana. Achievement, seberapa tinggi kita ada. Apakah kita mati kemudian kita hanya akil balik, ya, baru belum dewasa? Ataukah kita sudah ada tingkat kedewasaan, baru permulaan kedewasaan, atau sudah dewasa penuh? Atau kita sampai pada tingkat yang tertinggi di mana kita mencapai intim dengan Tuhan. Tuhan sudah melihat kita sebagai sahabat dan dia begitu luar biasa mengasihi dan mencurahkan hatinya kepada kita. Dan dia melihat sebuah kemurahan yang luar biasa Tuhan berikan kepada orang-orang yang bisa mencapai demikian. Ini adalah merupakan legacy, di mana itu merupakan warisan kita ketika kita mati kelak. Saudara, hidup ini bukan hanya sekedar kita hidup untuk hidup saat ini, tetapi hidup ini luar biasa harus kita pakai untuk membangun warisan kita di masa depan. Kalau kita ingat di dalam Matius pasal 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya apa? Artinya harta di bumi ini begitu rapuhnya, tidak ada apa-apanya, bisa hilang dan sebagainya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan mencuri dan tidak membongkar, pencuri tidak membongkar serta mencurinya, ya. Jadi tidak ada dalam harta kekekalan itu, tidak ada yang bisa merubah. Itu merupakan achievementmu, itu pencapaianmu yang tidak akan berubah dan itu akan diberikan kepadamu. Tapi Tuhan ingatkan ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang kaya, hartanya ya ada apa? Pada kekayaannya dia berfoya-foya, di situ hartanya. Tetapi Lazarus ini mengharapkan pertolongan orang lain, walaupun dia miskin, tetapi dia berharap kepada Tuhan.
dan disitulah hatinya ada, walaupun dia harus menjalani hidupnya dengan kemiskinan. Saudara yang terkasih, itu yang harus kita lakukan. Dan pada akhirnya Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya apa? Di dalam surga itu ada banyak mahkota yang akan kita capai, yang akan kita dapatkan. Dan Tuhan berikan apa? Mahkota kehidupan, di mana bukan hanya sekedar hidup, tetapi Tuhan memberikan berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pencapaian kita itu yang ada di dunia ini, itu mempengaruhi apa yang ada di surga. Saya berharap kita menggunakan waktu kita dengan luar biasa. Seorang seperti Yohanes, dia belajar dari awal, dia ditemui oleh Tuhan, Kemudian dia bertanya, dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis, dan dia bertanya, apakah engkau adalah Mesias, anak Allah dan sebagainya. Dan di situ dia berproses untuk mengenal sang Mesias, dan dia begitu dekat dengan Tuhan, membawa dirinya ada di kaki salib ketika Yesus mati. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Bahkan Yohanes ini terus dibangun terus sampai dia melihat wahyu di Pulau Patmos. Dia melihat Kristus datang kedua kalinya. Itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa, di mana dia menjadi dekat dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa juga menjalani hidup seperti itu kalau kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan saya berharap bahwa semua yang kita pelajari tentang time theology, waktu itu begitu berharga karena dia properti, dia hidup, dia kesempatan kita, dia legacy kita untuk mencapai harta rohani di surga kelak. Saya berharap ini masuk dalam kehidupan kita, dan biarlah melaluinya berkat Tuhan membawa kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.